Shalom brother dan sister. Biasanya ada kecenderungan dua sisi untuk men-sharingkan tema mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Di sisi yang satu, saya ingin mengatakan kalau saya mengasihi Allah dengan segenap hati dan menempatkan Allah sebagai yang utama dan terutama dengan menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang Allah inginkan, seperti berdoa, membaca kitab suci setiap hari, merenungkan dan melakukannya. Tetapi di sisi lainnya, komitmen saya untuk mengasihi Allah belumlah total. Saya masih ingin bebas melakukan apa saja yang ingin saya lakukan. Saya juga masih malas, kadang marah, tersinggung, dan pikiran-pikiran negatif lainnya. Brother sister, saya masih terus berjuang untuk mengasihi Allah dengan segenap jiwa dan akal budi. Perlu perjuangan ekstra untuk menjaga pikiran yang bersih dan kudus. Karena penggunaan sosial media yang sudah sedemikian meluas, bebas ke seluruh dunia ya. Saat bangun tidur, saya masih tergoda untuk langsung melihat gadget saya. Tetapi untunglah saat ini ketergantungan dengan melihat gadget itu karena melihat info-info yang positif, seperti melihat dan mendengarkan renungan dari Brother Bong, dari Brother Sutrisno, Brother Willy, sahabat-sahabat kami semua, dan juga video-video YouTube rohani, termasuk melihat dan mendengarkan video-video lagu saya sendiri, sehingga menguatkan hati dari begitu banyaknya godaan. Iblis memang tidak pernah tidur untuk menggoda kita. Hoaks-hoaks berseliweran di berbagai sosial media, sehingga diperlukan kejelian dan ketelitian serta bimbingan Roh Kudus untuk menyikapinya. Yang berikutnya yakni mengasihi Allah dengan segenap kekuatan kita. Itu artinya kita siap memberikan 3T: time, talent, dan treasure. Memberikan waktu kita, talenta kita, dan juga harta kita. Saya bersyukur Tuhan memberikan semuanya sehingga saya cukup mudah untuk mengatur waktu, memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan kepada saya, dan juga berusaha menggunakan harta yang Tuhan titipkan secara bijak dan mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Seperti rutin memberikan kontribusi bulanan ke One Fund CFC Indonesia, iuran lingkungan di tempat domisili di mana kami tinggal, juga rutin setiap bulan memberikan donasi ke yayasan tertentu atau juga ke panti-panti asuhan. Saat ini sejak bulan September 2020, di tengah kesibukan saya sebagai seorang bisnisman, saya tergerak untuk membuat video lagu sambil menebar firman Tuhan untuk diupload ke YouTube. Sepertinya Tuhan ingin saya memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan. Kenapa YouTube? Karena dapat menjangkau ke seluruh dunia. Setiap kali saya mengupload video baru, brother dan sister yang pernah subscribe pasti akan mendapatkan notifikasi dari YouTube setiap ada video-video baru lainnya. Suatu kecenderungan dari manusia untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses YouTube ya, brother dan sister. Saya merasa kegiatan ini menjadikan saya sebagai alatnya untuk melayani Tuhan. Karena ada banyak juga yang meresponi dan mendapat jamahan Tuhan setelah melihat video YouTube saya ini. Dan sayalah tentunya yang mendapat jamahan dari Tuhan terlebih dahulu, di mana Yesus memberikan saya inspirasi untuk menemukan firman-firman Tuhan yang pas dan sesuai dengan tema lagu di setiap video YouTube ini. Seperti yang Sister Tricia katakan, bahwa mengasihi sesama bukanlah pilihan, melainkan perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita, maka kita telah menjadi berkat bagi sesama kita. Brother dan sister, saya mau sharing di awal tahun 2019 saat beberapa leader CFC di Jabodetabek, termasuk kami, yang menyediakan diri dan akhirnya dipilih menjadi host bagi siswa-siswa dan juga siswi ya SMK Ankop untuk tinggal di rumah kami
selama mereka menjalani PKL atau magang. Hal ini tidaklah mudah karena menjadi host bagi mereka bukan hanya tinggal 2 atau 3 hari saja atau seminggu saja, melainkan 3 bulan, brother, sister. Dan bahkan untuk periode yang kedua, tahun kedua ya, itu 6 bulan. Dan juga begitu pun tahun-tahun berikutnya. PKL tahun ini ditiadakan karena ada kendala COVID. Bisa lihat bahwa ada acara Give Hope Through Education, Love the Poor Seminar. Jadi acara buat penggalangan dana untuk siswa-siswa SMK Ankop. Jadi pertama kali kami bertemu dengan Omi dan Mel di acara ini. Ini foto pada saat acara mulai dan juga acara selesai ya. Jadi kita berfoto-foto. Setelah dari situ kami ajak Omi dan Mel ke rumah kami. Esoknya kami ajak mereka ke misa ya. Ada misa dulu karena kebetulan itu hari Minggu. Terus setelah misa kita ajak Omi dan Mel juga untuk berkumpul bersama keluarga dari istri ya. Jadi kita kumpul di sana untuk lunch bersama ya. Terus setelah itu kami ajak mereka ke Ion Mall. Jadi satu hal yang baru juga buat Omi dan Mel karena di Larantuka itu tidak ada mall, brother dan sister. Jadi mereka satu satu kesempatan yang baru buat mereka untuk menikmati mall, apalagi mall yang sebesar Ion Mall itu. Dan ini ada foto bersama dengan Dr. Ray Leonard. Kebetulan saat itu saya baru selesai latihan bersama karena ini teman duet saya biasa untuk nyanyi ya. Terus kebetulan Omi dan Mel kembali jadi datang, jadi kita ajak untuk foto bersama. Nah di sini kita bisa lihat lagi foto-foto yang lain. Saya ajak mereka ke ATM. Jadi bagaimana cara kerja ATM mereka juga suatu hal yang baru buat mereka ya, semua exciting. Pada saat saya tugas kur di Laurentius, saya juga ajak mereka untuk bisa ikut sama-sama tahun di sana. Ya, terus di sini ada foto bersama makan bersama dengan tim ini the best tutor buat mereka ya, pembimbing yang sangat mereka sayangi, Omi dan Mel. Jadi pada saat saya tidur tuh pagi-pagi, oh iya di sini juga ada foto mereka gunting rambut. Jadi saya ajak mereka ke barbershop. Jadi saya lihat, oke, Omi, Mel, rambut kalian sudah pada panjang. Kebetulan Papa mau potong rambut, ayo kita sama-sama ke barbershop. Jadi satu pengalaman yang baru juga buat mereka karena mereka tidak pernah dipotong rambutnya di barbershop. Ya, saya ajak mereka juga untuk jogging di kompleks rumah tempat kami tinggal. Juga saya ajak mereka ke kantor untuk mampir. Saya bilang, Mel, Omi, ayo duduk di kursi direktur. Suatu saat nanti kalian juga akan menjadi direktur. Saya bilang, saya ajak mereka. Kenapa mampir ke kantor? Karena setelah itu saya ajak mereka untuk mencoba KRL karena lokasi magang mereka ternyata jauh ya di Kemayoran, sedangkan kami tinggalnya di BSD. Jadi setelah kami cek gitu ya, jadi angkutan umum yang paling cepat, yang paling memadai adalah KRL. Jadi saya ajak anterin mereka untuk stop di stop mana, ganti ke keretanya gitu loh ya. Jadi terlihat wajah-wajah yang sangat sumringah buat Omi dan Mel menikmati hal-hal yang baru mereka temukan selama mereka bergabung di sini. Ini juga kembali kita misah ya, kita foto bersama-sama di sini, terus juga ajak makan. Itu kegiatan-kegiatan rutin, nggak misah, makan, olahraga. Dan satu juga hal yang mereka sangat exciting ya, karena pada saat kami merayakan Imlek. Jadi pada saat mereka datang itu ada memang waktunya Imlek. Jadi saya ajak mereka, saya belikan juga baju yang warna merah yang buat mereka pakai pada saat suasana Imlek ya. Saya ajari mereka juga bagaimana ini berterima kasih kepada orang tua atau yang orang dituakan. Jadi bagaimana caranya mengucapkan Sinchun Kyonghi, Pasha gitu ya, terus mendapatkan angpau, kita berkumpul bersama dengan keluarga besar kami. Jadi mereka sangat menikmati suasana Imlek ini. Jadi mereka juga banyak dapat angpau, lumayan bisa dapat 19 angpau, jadi nilainya juga lumayan sejutaan. Dan satu kesempatan kami juga diundang untuk merayakan Imlek di yayasan tempat kami juga bernaung ya, sana Yayasan Pucou. Jadi saya ajak juga Omi dan Mel untuk juga turut serta menikmati suasana Imlek di yayasan ini yang kelihatannya kental sekali gitu ya tradisinya.
Saat itu Omi nyaris memenangkan grand prize 15 juta, karena beda satu angka saja akhirnya Omi luput dari hadiah utama itu. Nah, sekarang ini kita lihat di foto di sini adalah saat dimana Omi merayakan ulang tahun yang ke-17. Jadi kita merayakan bersama saat itu ya. Kami undang juga dua siswa yang lain untuk bergabung. Jadi kami sekeluarga untuk merayakan Omi ulang tahun ke-17. Jadi dia juga sangat senang sekali bisa dirayakan bersama. Kita lihat di sini semuanya ya, wajahnya sangat sumringah. Terus setelah itu saya juga mengajak mereka untuk ikut jalan sehat bersama Jokowi dan Ma'ruf Amin. Saat itu masih Pilpres. Jadi kami mengajak, saya khususnya yang mengajak Omi, karena kita sebagai relawan BSD City untuk Jokowi dan Amin saat itu. Dan di layar ini saat mereka kumpul juga di rumah kami, ajak juga undang siswi-siswi untuk bergabung, dan kita ajak makan bersama, bisa nyanyi-nyanyi. Kebetulan ada live music saat itu ya, tempat restonya. Kami juga mengajak mereka ke Jungleland untuk menikmati suasana sebelum mereka kembali ke Rikotu dan Larantuka. Jadi suatu momen yang juga menyenangkan, mengesankan buat mereka untuk bisa menikmati Jungleland. Dan sekarang ini periode yang berikutnya ya, Rinto dan Aliandro yang juga menjadi siswa yang magang di rumah kami untuk tahun kedua. Jadi Rinto dan Aliandro ini adalah angkatan kedua yang tinggal bersama-sama dengan kami. Kami juga sama seperti Omi dan Mel, kami juga ajak mereka makan, nonton, terus olahraga. Jadi momen-momen yang pasti menyenangkan buat anak-anak seusia mereka ya. Kami treat mereka seperti anak kami sendiri. Foto-foto sedang ke bioskop ya, nonton, terus juga merayakan ulang tahun Rinto. Jadi Rinto juga sangat terharu bilang saat itu, bilang, "Papa, ini saat pertama kali saya dirayakan ulang tahunnya dengan kue tart." Jadi saya pun ikut terharu ya, dia bilang seperti itu, bahwa dia belum pernah dirayakan dengan kue tart ulang tahunnya gitu loh ya. Jadi kita sama-sama di sini. Setelah itu kita juga pergi lagi nonton di tempat lain. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang selalu kita lakukan ya, nonton, makan bersama, olahraga. Itu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di saat mereka lagi off atau waktunya memungkinkan untuk kita bisa hangout keluar. Ya, jadi ini juga ada acara lingkungan. Saya ajak Rinto dan Ale untuk juga bisa bergabung di lingkungan. Jadi ikuti acara-acara lingkungan. Saya juga mengajak Ale dan Rinto untuk mampir ke kantor saya seperti Omi dan Mel periode sebelumnya. Terlihat di sini mereka seperti kayak bodyguard saya nih. Saya diupdate oleh anak-anak yang gagah, Aliando dan Rinto. Kita foto bertiga di kantor saya ini. Jadi kalau melihat foto-foto slideshow seperti ini, kita teringat kembali ya momen-momen yang indah bersama mereka. Saya juga ajak mereka ke Sentul untuk juga menikmati suasana yang berbeda. Saya di BSD gitu ya, kami punya rumah juga di Sentul. Saya ajak mereka juga ke Jungleland. Satu momen yang juga menyenangkan buat mereka, karena memang di Larantuka sana tidak ada hiburan yang seperti di sini. Ada mall, ada tempat ya kan. Terus 1 bulan terakhir sebelum mereka kembali, ternyata Rinto dan Ale ditukar, di switch dengan Nemes dan Fadli yang tinggal di rumah kami. Sama seperti Omi dan Mel, momen mereka juga magang itu waktunya juga kami merayakan Imlek. Jadi kami juga sama seperti Omi dan Mel, Rinto dan Ale pun kita berikan baju baru untuk merayakan Imlek sama-sama. Mereka pun juga mendapatkan suasana dan momen yang sangat menyenangkan, dapat angpau. Kita ajari mereka bagaimana caranya mengucapkan selamat Imlek kepada semua orang yang temui ya, teman-teman, saudara-saudara. Kita juga bikin acara di Imlek bersama di, saya lihat pas saat itu lagi saya ulang tahun, jadi saya ajak juga mereka sama-sama dengan keluarga besar kami.
Brother sister, kami bersyukur ya bisa menjadi berkat bagi siswa-siswa SMK Ankop seperti keenam anak-anak siswa dari SMK Ankop yang tinggal bersama kami. Dan sampai sekarang mereka masih rutin berkomunikasi dengan saya khususnya. Sepertinya mereka sudah menganggap kami sebagai orang tua mereka. Kiranya Tuhan terus memakai kami sebagai saluran berkatnya bagi banyak orang. Brother and sister, ketika kita mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, percayalah bahwa kita telah menjadi berkat bagi sesama. Kita bahkan untuk sesuatu yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Saya merasa ikut diberkati Tuhan saat merayakan Silver Wedding Anniversary. Saya ingat saat itu masih di Kempinski Hotel, tempat di mana kami merayakan hari spesial ini. Ada seorang brother yang datang ke acara ini menghampiri saya dan mengatakan, "Brother Randy, saya sungguh berterima kasih. Saya diundang dalam acara ini di tempat yang sungguh indah. Dan jika bukan karena Brother Randy yang mengundang saya datang ke sini, mungkin saya dan istri tidak akan pernah merasakan tempat yang sungguh indah ini. Terima kasih ya bro, sudah mengundang kami berdua." Saya tertegun dengan ungkapan hati yang tulus ini. Karena mengundang teman-teman untuk datang ke acara kita maksudnya gitu ya. Itu adalah hal yang biasa bagi brother sister. Tetapi ternyata lewat hal yang mungkin terkesan biasa ini, kejujurannya mengungkapkan perasaannya membuat saya ikut merasakan sukacita yang dia rasakan. Jadi kami tidak membedakan teman-teman yang kaya atau miskin, atau dari strata yang middle high level atau apa, itu tidak kita lihat dari situ ya. Jadi yang memang kita merasa dekat dengan sahabat-sahabat kita, itu kita undang juga. Brother dan sister, marilah kita terus mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita semua. Dan biarlah kita menjadi berkat bagi sesama sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Demikian sharing dari saya. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Amin.